Anak-anak akan belajar membuat gamesnya sendiri, Oh, ya, game sederhana, aplikasi dan juga website. Ini ada Iya. board games dan robot, iya. di mana nantinya tadi selain mengasah kreativitas, dari tools-tools ini akan terasa juga kemampuan problem solving. Halo Tribuners, jumpa lagi di program acara Wawancara Khusus bersama saya Nisa Risa Dewi. Nah Tribuners, kali ini di studio Tribun Jabar sudah hadir nih kakak-kakak dari Coding Next Bandung. Halo Kak. Halo Mbak Halo. Ica. Gimana nih Halo. Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat baik. ya, sehat ya. Sehat. Nah boleh dong Kak perkenalkan dirinya masing-masing nih, dimulai dari kakak yang paling cantik nih. Oke, terima kasih Mbak Ica. Halo, salam kenal Tribuners. Saya Farah, Student Advisor dari Coding Next Bandung. Oke. Dan saya Gulam, salah satu teacher dari Coding Next Bandung. Wah, ngeri nih kayaknya ahli-ahlinya ya di Coding Next Bandung. Nah, ini Tribuners pastinya penasaran nih, apa sih Coding Next Bandung gitu kan, dari tadi disebut-sebut terus kan. Nah, boleh dong Kak dijelasin sedikit nih terkait Coding Next Bandung? Oke, jadi kalau saya bisa cerita untuk Coding Next Bandung sendiri, kita kursus coding untuk anak dan remaja. Oke. Ya, jadi di sini untuk usia 4 sampai 16 4 sampai tahun, 16 tahun. anak-anak akan belajar membuat gamesnya sendiri, Oh, ya, game sederhana, aplikasi dan juga website. oke. Nah, Tuh. dengar-dengar sih si Coding Next ini tuh merupakan sekolah coding dan teknologi terbesar ya di Asia Tenggara. Benar gak nih? Betul ya. betul. Oke, nah untuk usia tadi dari 4 sampai Iya. 16 tahun. Nah, ada nggak sih yang lebih dari usia 16 tahun dan mereka minat gitu buat sekolah di sini? Betul. Untuk yang lebih dari usia tersebut banyak juga yang Banyak minat juga, ya Kak iya. ya. Nah, tapi memang kalau di Coding Next kita berfokus pada anak-anak dan remaja Anak-anak usia dan 4 sampai 16 tadi. Iya, usia yang matang lah ya. Mm-mm. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih ke teachernya langsung nih, Kak Gulam. Nah, aku mau nanya deh Kak, apa sih bahasa pemrograman atau coding ini? Nah, bahasa pemrograman sama programming atau coding itu sebetulnya ya masih satu, tapi secara definitif berbeda. Kalau kita berbicara soal bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan agar kita bisa berinteraksi dengan komputer. Oke. Nah, sedangkan coding atau programmingnya adalah proses Oh, ketika berarti kita itu beda ya? menuliskan perintahnya. Oh, berbeda. Aku kira Betul. tuh sama gitu Jadi bahasa pemrograman adalah bahasanya, sedangkan coding atau programmingnya adalah proses kita Prosesnya. menuliskan bahasanya. Oh, iya. Nah, untuk latar belakang atau dasarnya sendiri dari coding untuk anak ini tuh kira-kira apa sih, Kak? Oke, untuk coding anak-anak ini kan kalau kita lihat ya tokoh-tokoh besar di luar Iya, sana seperti ada Elon Musk, terus Oh, ada iya. juga Steve Jobs. Mereka Mereka itu memulai belajar codingnya sejak dini Oh, gitu. Nah, dari situlah kenapa kita bisa nih gitu ya memperkenalkan coding untuk anak-anak sejak dini. iya. Ditambah untuk anak-anak ini kan mereka sedang ada di golden age-nya, Iya, kalau betul, bisa betul. kita bilang ya. Iya. Seperti sponge, ketika kita kasih materi ke mereka, mereka akan cepat menyerapnya. Iya. Nah, itulah awal mula memang kita memperkenalkan coding untuk anak. Jadi kita menggabungkan pembelajaran modern dengan ini tadi computational thinking, Iya. itu akan menjadi bekal yang bagus untuk anak-anak ke depannya. Oh, oke. Gitu. Manfaat apa nih Kak yang bisa didapat oleh anak-anak ketika mereka tuh belajar coding? Untuk manfaat sendiri ada beragam ya Mbak Ica. Jadi anak-anak akan terasah dari segi soft skills sama hard skills-nya juga. Dari soft skills ini mereka kan akan belajar membuat game sederhana, iya. lalu animasi, di mana di sana mereka akan menuangkan imajinasinya mereka. Oke. Gitu. Dari situ terasah kreativitas. Iya, betul. Kreativitasnya di sana. Berarti di sini tuh sistem belajarnya tuh selalu menggunakan teknologi ya, pakai komputer atau tablet gitu. Ya, kita salah satunya itulah tools-nya ya, device-nya. tools-nya. Ada tablet dan juga laptop tadi. Oke. Gitu. Nah, untuk metode belajarnya tuh yang paling efektif tuh seperti apa sih untuk mengajarkan coding? Ini kan coding, aku nggak dengar kata-kata coding aja pasti ini udah bersangkutan dengan angka atau yang mungkin agak memusingkan juga. Nah, gimana nih metode yang paling efektif untuk mengajarkan coding kepada anak-anak, Kak Gulam? Nah, kalau berbicara soal metode itu kan banyak sekali ya. Berarti kita
berbicara soal metode pengajaran. Iya. Karena kita tuh di Coding Next percaya kalau setiap anak itu unik dan berbeda-beda, maka metode yang kita gunakan juga sudah pasti berbeda. Iya. Namun tujuan kami ketika menggunakan metode itu satu, semuanya satu, yakni kita membuat itu seinteraktif mungkin, semenyenangkan mungkin, Iya. agar Iya. anak-anak bisa betah dan bertahan ketika belajar coding itu sendiri. Nah, salah satu contohnya kami menggunakan board game, Ya. lalu ada robot juga, Iya. dan juga beberapa aplikasi lainnya. Iya. Barangkali teman-teman di rumah atau Tribuners juga pasti sudah tidak asing ketika anaknya berbicara soal Roblox, Iya. ya Scratch Junior, dan yang lain-lainnya. Oke. Gitu. Berarti cara menyenangkan seperti apa nih yang didapatkan oleh anak-anak ketika mereka tuh belajar coding bersama Coding Next? Ya, kalau di Coding Next tadi yang Mr. Gulam sampaikan juga ya Mbak Ica, kita banyak tools yang digunakan, ada tablet, Iya. ada laptop Oke. gitu. Nah, selain tablet dan laptop tadi, kita pakai tools-tools ini, ada board games dan robot, Iya. di mana nantinya tadi selain mengasah kreativitas, dari tools-tools ini akan terasa juga kemampuan problem solving. Oke. Jadi kalau yang di sini kita kasih mereka masalah, lalu bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh, iya. Gitu. Iya. Nah, dari situ selain yang tadi problem solving skills-nya, ini kan untuk menyelesaikan masalah perlu waktu ya, Iya, Mbak iya. Ica. Nah, di situ mereka dilatih juga untuk tidak mudah menyerah. Oh, iya, Ya, iya. dari Biar beberapa- sabar juga gitu ya. Iya, harus lebih sabar Iya, ya. iya. Anak-anak kan Iya, biasanya gitu anak-anak. ya, Iya. menggebu-gebu gitu ketika Iya, iya. belajar. Nah, dari sini mereka harus bisa fokus, belajar fokus, lalu juga lebih sabar Iya. untuk bisa menyelesaikan proyeknya sampai selesai gitu. Nah, itu sih yang Berarti kalau untuk mainan yang kayak games yang kayak gini itu apakah usia yang di atas 10 tahun juga masih menggunakan tools yang kayak gini? kalau untuk tools-tools yang di sini gitu ya, Iya. yang ada itu untuk 4 sampai 7 tahun. Oh, berarti mereka Untuk- ada tahapnya masing-masing Iya, ya dari betul, setiap betul. usianya. Iya, ada Oke. tahapnya masing-masing. Jadi untuk usia, kalau misalkan di Coding Next sendiri, itu kita bagi menjadi 2 kategori Kategori. gitu. Ada namanya Little Coders dan juga Junior Coders Oh. gitu. Dimana untuk Little Coders ini usia 4 sampai 7 tahun. Lalu Junior Coders itu usia 8 sampai 16 tahun. Oh iya. Nah, oke. yang 8 sampai 16 ini sudah pakai full laptop. Oh, full laptop. Mereka belajar visual block coding dan juga scripting. Oke. Tapi ada kekhawatiran sendiri nggak sih Kak? Kan pastinya mereka takutnya jadi kecanduan gitu sama games atau sama teknologi gitu, ada nggak? Nah, ini juga yang menjadi keresahan para orang tua di Iya, luar sana iya. ketika Iya. memasukkan anaknya ke Coding Next. Pasti Oke. keluhan mereka tuh anaknya main game terus, Iya. atau scrolling sosmed terus, atau Iya, ngapain iya. lah dengan gadget-gadget mereka masing-masing. Kalau di Coding Next, kita khususnya untuk anak 4 sampai 6 tahun dan juga 8 ya, maaf. Kita tidak melulu menggunakan tablet, tapi di dalam kegiatannya ada aktivitas-aktivitas unplug activity yang tidak melibatkan tablet. Oh, Entah iya. itu board game yang tadi dan juga puzzle. Kalaupun kita menggunakan tablet, semua games yang ada di Coding Next itu sifatnya non-addiction, non-addictive, sorry. Jadi tidak membuat mereka candu. Karena kan ketika mereka belajar di Coding Next, ketika mereka belajar di coding menggunakan tablet, itu hormon yang keluarnya juga beda ketika mereka main game beneran, yang bener-bener game yang sifatnya Iya. tuh bener-bener hiburan. Itu kan dopamin yang keluarnya banyak ya. Kalau di Coding Next enggak. Semua gamenya juga sifatnya kayak matematis, logis, yang mana bikin otak kiri mereka lelah. Oh, Gitu. iya, iya. Ini mah kayaknya Tapi tetap seru. auto anak-anak yang sekolah di Coding Next udahnya auto lulusan IT ya. Nah, itu kalau misalkan kita membahas profesi gitu Iya. ya, anak-anak apapun nantinya impian atau cita-citanya, coding ini akan menjadi alat bantu untuk mereka Iya. bisa menjadi seorang inovator gitu ya Iya. di profesinya masing-masing. Betul. Karena dari coding sendiri tadi pertama kemampuan berpikir kritis. Iya. Mereka akan terasah gitu. Dan juga dari coding ini akan membantu mereka untuk punya bekal di masa yang akan datang. Nggak hanya profesi seorang IT, tapi memang kalau untuk di masa depan, kalau kita lihat
demand-nya ya, Iya. Mbak Ica. Iya. Mostly background-nya Iya, programming, iya IT, Apalagi gitu. sekarang kan teknologi juga udah semakin pesat kan, dan pastinya yang dicari itu biasanya orang IT lagi. IT. Nah, Oke. itu sekarang gaji IT aja udah berapa Iya. ya Mbak Ica ya? Iya, paling besar. Nah, paling besar kan. Itu dia kenapa dengan coding ini membantu lah untuk mempersiapkan mereka di era yang akan datang. Oke. Nah, untuk coding ini apakah ada perbedaan dengan antara coding dengan kursus komputer? Untuk kursus komputer, kalau kursus komputer sendiri ini banyak juga pertanyaan dari orang tua tentang hal ini. Kursus komputer dia lebih general, mempelajari banyak hal, utamanya memang dalam basic-basic komputer, Office barangkali ya untuk kursus komputer. Sedangkan coding sendiri ini dia lebih fokus. Fokus untuk menciptakan atau mengelola perangkat lunak tadi ya Mr. Gulam. Betul. Dimana coding bisa menghasilkan sebuah inovasi dari kode-kode yang kita buat, aplikasi gitu ya, ada game. Jadi memang ini berbeda coding dengan kursus komputer ini. Oke. Nah, aku penasaran nih, dari sekiannya banyaknya nih pilihan kursus non akademis untuk anak, kenapa nih orang tua harus memilih coding? Nah, ini seru sekali ya pertanyaannya ya. Seru sekali. Banyak sekali kegiatan yang mereka bisa ikuti sebetulnya di luar sana. Kenapa coding menjadi salah satu yang penting? Coding penting ini pertama ini akan menjadi bekal untuk mereka nantinya di masa yang akan datang ya dengan coding ini. Di mana mereka dilatih kemampuan berpikir logisnya, lalu juga problem solving skills-nya. Tadi yang saya bilang juga Mbak Ica, ini coding adalah profesi yang menjadi ini ya incaran di masa depan ya. Betul. Untuk anak-anak dengan belajar coding, mereka akan punya basicnya. Untuk yang anak-anak ini ya, mereka akan punya basicnya persiapan di era yang akan datang itu tadi. Oke, nah berapa lama sih Kak mereka nih murid-murid yang udah bergabung di Coding Next ini bisa menghasilkan suatu karya? Kita kan hitungannya per modul ya Miss ya. Jadi di rentang 5 sampai 6 bulan. Oh, dalam waktu segitu tuh mereka udah bisa menghasilkan sesuatu ya? Pasti. Iya. Jadi setiap selesai modul mereka pasti menciptakan sesuatu. Karena kita itu pembelajarannya bersifat project based learning. Yang mana di akhir mereka itu harus punya satu project. Satu pasti itu tuh. Itu tuh jadi seperti pertanggungjawaban atas apa yang sudah mereka pelajari. Sidang lah ya. Sidang kalau kita. Ini juga seru banget Mbak Ica kalau di sekolah sudah final project presentation. Jadi dari satu modul itu di akhir pertemuan kita undang parents ke sekolah untuk menyaksikan project-project yang sudah anak-anak buat gitu, dan mereka mempresentasikannya. Di situ karena sifatnya surprise, orang tua pun tidak tahu ya project yang dibuat seperti apa. Gak punya kawan, saya bisa bikin ini ya. Bener Mbak Ica, orang tua di luar ekspektasi ya, ternyata anak-anak terfikir loh untuk menciptakan game seperti itu, mulai dari desainnya, lalu karakter yang mereka pilih, atau misalnya mereka membuat cerita animasi. Ternyata terfikir ya jalur ceritanya seperti ini. Bahkan ada yang memang membuat hadiah untuk kedua orang tuanya, ucapan ulang tahun. Itu di akhir pertemuan. Nah itu terharulah kita juga ya. Berarti nanti tuh mereka karya yang udah mereka buat tuh selain mereka mungkin mempresentasikan ke Mister atau Miss-nya, apakah mereka juga ditonton nih sama orang tuanya? Betul. Tidak hanya orang tuanya sendiri, tapi orang tua temannya juga. Oh iya. Wah, takut jadi omongan anak nih bisa begitu. Keren-keren proyeknya. Nah, kalau untuk membagi waktu nih kan pasti ada aja nih anak-anak yang sekolah formal di sekolahnya masing-masing. Nah, gimana nih cara mereka membagi waktunya buat sekolah coding juga? Oke, di sini kita memang jadwalnya fleksibel juga. Orang tua bisa menyesuaikan dengan ketersediaannya jadwalnya anak-anak masing-masing gitu. Itulah kenapa kita buka 2 kelas, weekend dan juga weekdays. Oh, weekend juga buka ya? Iya, weekdays dan juga weekend, betul ya. Jadi kalau weekdaysnya kita Senin sampai Jumat, yang weekend itu ada yang Sabtu. Gitu. Oh, jadi Sabtu aja di weekend? Di weekend Sabtu aja. Itu bisa dipilih, kita buka dari jam 9
sampai jam 6 ada beberapa kelas yang bisa dipilih jadwalnya. Nah, itu bisa mau homeschooling, Oh, bisa mau homeschooling juga. sekolah. Iya, biasanya kalau yang homeschooling bisa ya ambil jadwal pagi Iya, karena mereka iya. lebih fleksibel Iya, iya, waktunya. benar. Jadi mau homeschooling atau public school, private school itu bisa. Nah, untuk jam sekolahnya tuh berapa jam nih Teh untuk coding ini? Durasinya ya. Durasinya, Mm-mm. durasi. Nah, kalau tadi kita bagi-bagi programnya itu ada little coders dan junior coders, jadi tergantung dari Oh. usianya gitu. Untuk yang little coders kita di 45 menit, 45 sampai 60 menit. Untuk yang junior coders usia 8 sampai 16 itu kita di 90 menit. Oh, berarti nggak berjam-jam juga ya mereka Iya. belajar. Karena kita juga memperhitungkan terkait time span dalam belajar yang dibutuhkan dari rentang umur tersebut itu. Oh iya, iya. Kayak 4 sampai 6 kan itu memang ideal 45 menit itu. Oke, oke. Dan ketika dalam 45 menit itu juga kita enggak hanya menyediakan satu aktivitas karena anak-anak itu tidak bisa bertahan Iya, fokusnya pasti bertahan mereka lama ada gitu kan. jenuhnya juga ya. Betul. Maka kita tuh biasanya 3 bahkan sampai 4 aktivitas dalam satu pembelajaran gitu. Oh, oke, oke. Makanya anak-anak bisa sampai betah Iya, dan iya. terkadang suka ada yang nggak mau pulang. Oh iya. Nah, pasti Sarah juga tahu. Atau minta codingnya seminggu 2 kali gitu. Ya, gitu suka ada Karena yang kita jadwalnya kan 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu Mbak Ica. sekali. dan Dan sekarang juga ada kan yang seminggu 2 kali sudah berjalan. Oh, benar-benar. Karena Oke. anaknya memang Betah, saking senangnya iya, ya. iya. Iya, bagus sih kalau emang mereka jadi betah juga di kursusnya karena ntar belajarnya juga jadi enak dan nyaman gitu ya. Oke, nah Kak Gulam ada mitos nih yang menyatakan Apa tuh? bahwa coding ini tuh sesuatu hal yang menantang, bahwa nggak semua anak-anak tuh bisa untuk belajar coding. Nah, bener nggak nih? Nah, untuk kata-kata menantangnya itu betul. Oke. Tapi kalau semua anak belum tentu bisa itu salah. Iya. Oh, Setiap- jadi mitos ya? Iya, mitos. mitos. Oke. Tapi kalau menantangnya betul. Nah, Nah, mitosnya kenapa? Karena kita semua sebetulnya punya potensi untuk belajar coding. Karena coding itu erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari. iya, iya. Logiknya dan yang lain-lainnya. Hanya saja memang perlu diasah. Nah, untuk anak-anak nih khususnya gimana sih caranya coding yang sebegitu kompleksnya kalau diajarin ke orang-orang dewasa kayak kita atau yang kuliah di jurusan IT itu bisa masuk ke anak-anak. Ya tentu kita menyesuaikan. Kita membuat hal yang kompleks tadi menjadi sederhana. Untuk anak-anak ya kita cari pengajaran yang tepat dan juga cara yang tepat, juga materi yang tepat untuk diajarkan kepada mereka. Seperti basic yang pertama dulu, kita fokus ke bagaimana membangun fokus mereka, bagaimana membangun logika mereka, dan juga sequencing. Karena kan kalau di coding itu kita cara berpikirnya harus terstruktur, harus ngurut, dan yang lain-lainnya. Betul. Nah, itu fokusnya ke sana. Oke, nah ada strategi, kira-kira ada strategi khusus gak nih Kak, supaya anak-anak yang belajar coding ini tuh lebih menjaga minat atau motivasi mereka dalam belajar? Nah, kalau di Coding Next ada. Apa Dan tuh? itu memang jadi keunggulan kita ya. Kita menggamifikasi segala aktivitasnya. Membuat anak-anak itu ketika belajar coding merasa kalau mereka itu bukan belajar, tapi bermain. Iya. Tapi Iya. sambil belajar gitu. Sambil belajar juga. Iya, iya. Jadi anak-anak tuh enggak tertekan kalau di awal anak-anak tahu masuk ke kelas itu akan belajar. Iya. Pasti males. Iya, Iya. karena pikiran mereka itu belajar bagi anak-anak pasti eratnya itu dengan nulis, gambar, dan Iya, hal-hal betul, membosankan lainnya. Tapi kalau datang ke kelas mereka tuh pikirannya udah main, ya happy. Iya, gitu yang ada. benar. Seru ya. Jadi mereka juga nggak jenuh ya dan Betul. termotivasi terus untuk belajar sambil bermain Betul itu. sekali. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita mau terhubung nih dengan salah satu orang tua murid dari Coding Next Bandung ya, Mama Fatih ya. Baik. Halo Mama Fatih. Iya. Halo Miss. Halo, gimana nih Mah kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Sehat Miss Farah, Mr. Gulam, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ica. Ibu. semoga sehat semua. Amin. Amin. Oke, Ma, aku mau nanya nih terkait pengalaman menarik
dari Mama Fatih dari sang anak mereka belajar di Coding Next Bandung? Pengalaman menarik, kayaknya setiap pertemuan menarik ya, karena Fatih sendiri itu happy dia ketika datang coding. Jadi, kalau misalnya, "Ayo Bang, hari ini kita coding," ayo dia langsung berangkat. Ya, jadi kayak kemarin saya sempat, sakit, tidak enak badan, jadi tidak bisa mengantar Fatih gitu ya, ke coding. Saya bilang, "Fatih maaf ya ibu saat ini, lagi sakit, jadi nggak bisa nganter." Dia yang sedih gitu. Jadi saya berpikir, oh se-enjoy itu ya ternyata ya belajar di Coding Next. Nah yang serunya sih waktu itu Fatih ketika ada final project, dia harus, membuat project, dia bilang ke saya, "Ibu abang tuh mau bikin, project tapi abang tuh bingung gimana ya?" Gitu. Terus kemudian dia datang ke kelas, dia berdiskusi dengan Miss Rosa, gurunya Fatih, ternyata projeknya berhasil dan dipresentasikan, ketika di akhir, semester itu ya. Saya surprise sih karena ternyata, saya tahu bagaimana pusingnya Fatih, dan gimana konsepnya, tapi ternyata dia berhasil mewujudkannya itu. Jadi kalau saya sebagai orang tua, saya merasa, bahagia ya ternyata anak saya bisa sesuatu gitu. Oke. Nah, apa nih, Mbak, dampak yang paling terasa dari sang anak setelah belajar coding, baik secara aktivitas sehari-hari atau akademis di sekolahnya? Kalau secara aktivitas sehari-hari, Fatih itu suka Roblox. Jadi, ketika main Roblox, dia juga ingin gimana caranya untuk membuat Roblox-nya dia sendiri, gitu. Jadi, dia saat ini sih memang udah nggak sabar ya, selalu, menanyakan kapan, giliran modul Roblox-nya bisa diambil, gitu. Kalau untuk di sekolahnya sendiri karena, di Coding Next belajar logika, matematika itu ya. Jadi kayak misalnya, sebab, akibat, kalau misalnya A bisa menghasilkan B dan C, maka ketika kita ngobrol bareng-bareng itu terkadang Fatih suka, "Bu, kalau misalnya nanti begini, berarti itu efeknya tuh bisa begini dan begini ya, Bu, ya?" Gitu. Jadi dia membuat rangkaiannya Iya. gitu, sebab Terus gimana nih, Mah, keterlibatan, Mama Fatih sebagai orang tua dalam proses, belajar coding anak? keterlibatan saya tentu saja saya sebagai pendukung utama yang selalu bersedia Mantap. les coding ya gitu. Dan kemudian, Fatih sepertinya tidak butuh dukungan yang terlalu kuat karena dia sendiri sudah sangat termotivasi gitu. Keren keren keren. Gadget terkadang ya udah dia buka aplikasinya sendiri, ya udah saya cukup memperhatikan karena tampaknya saya tidak lebih jago daripada Fatih. Jadi justru belajar dari Lebih canggih anaknya ya, Mah? iya, gitu, Miss. Jadi kayak misalnya mau memasukkan suara, terus memasukkan gerakan, aplikasi ini tidak saya pelajari sebelumnya, jadi, justru saya malah belajar dari Fatih ini bagaimana caranya. Jadi mungkin saya lebih ke memotivasi dan me-encourage Fatih untuk dia bisa membuat, karya sesuai dengan imajinasinya dia, gitu. Oke. Mama Fatih kira-kira ada saran nggak atau pesan nih yang mau disampaikan untuk para orang tua yang ingin memperkenalkan coding kepada anak-anak mereka? Untuk orang tua, coding itu bagus banget menurut saya, karena, biasanya anak-anak itu lihat gadget itu bermain game, nah ini sekarang anak-anak diajak untuk membuat game-nya sendiri. Anak-anak tertantang untuk, merancang bagaimana dia mau membuat apa, jadi ketika bermain game justru dia bukan mainnya, tapi justru dia berpikir, belajar sambil bermain, gitu. Oke, terima kasih Mama Fatih udah meluangkan waktunya ya, walaupun secara online nih. Iya, sama-sama, Miss. Oke, sehat selalu. Makasih Mama Fatih. Kasih. Baik Tribuners, selanjutnya kami akan terhubung dengan salah satu orang tua murid lagi dari Coding Next BSD ya? Iya. Yaitu Mama Kendrick. Halo Mama Kendrick. Halo Miss, halo Mister. Halo. Alami, sehat Evi. Gimana nih Mama Kendrick, kabarnya sehat? Sehat dong, sehat. Apalagi dapat invitation khusus seperti ini nih. Waduh, alhamdulillah ya. Nah, gimana nih Mama Kendrick?
pengalaman menarik nih dari sang anak setelah belajar di Coding Next? Em, Speechless nih ya sampai ya. Saya tuh berasa ya dengan dengan anak saya Kendrick belajar coding di Coding Next ini nggak perlu dilesin gitu loh, nggak perlu dilesin yang lain-lain. Kan biasanya banyak ya parents yang suka ngelesin anak-anaknya, even dia math atau English atau apa gitu kan. Iya. Karena secara nggak langsung problem solvingnya dia dapat gitu. Apalagi ketika dia ngerjain PR atau dapat ujian, dia udah bisa menganalisa gitu kan. Jadi saya nggak, so far sih anak saya nggak lumayan kan buat mama tuh ya ngurangin biaya les ya. Oke, Mama Kendrick, apa nih dampak yang paling terasa nih dari sang anak setelah belajar coding? Yang paling merasa ya tadi lah problem solvingnya dia dapat, jadi lumayan menginspirasi. Waktu di kelas 2 pertama kali join dengan Coding Next, Kendrick kebetulan dapat the best ICT di kelas tuh. Wow. Jadi saya juga nggak nyangka, bukan di kelas sih, selevel. Jadi untuk kelas 2 satu level. Jadi pada nanya tuh parents yang lain gitu. Nggak pernah ngajarin sih ya, ICT terus terang kan saya juga gaptek, saya bilang. Jadi cuma saya lesin di Coding Labs. Jadi memang ada beberapa yang kemudian ikut join gitu kan, karena tertarik gitu. Cuma balik lagi ya, kok kondisi anaknya apakah dia tertarik atau enggak dengan coding ini. Oke, gimana nih keterlibatan Mama Kendrick nih selaku orang tua dalam proses belajar coding? Honestly saya sih kontribusinya ya cuman bayar biaya les doang sih. Karena memang anaknya mau, Iya. terus dia minat gitu kan dan merasa enjoy gitu. Kadang saya suka lupa ya kalau dengan jadwalnya codingnya, dia selalu bilang, "Nih, coding hari ini." Oh ya gitu. Karena Mereka yang kalau dia semangat nggak ya? ingetin saya suka lupa. Oke, Mama Kendrick, apa nih pesan atau ya saran nih yang mau disampaikan untuk para orang tua yang ingin memperkenalkan coding kepada anak-anaknya? Selama anak itu tertarik, go ahead. Anak coding itu bagus banget ya, karena mereka diajarin analytical-nya, terus solving. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan seperti apa, dia bisa tiba-tiba tanya, "Papi, kalau electric vehicle itu dia bisa overheat nggak ya?" Gitu. Saya langsung bengong gitu kan, amazed. Ini anak 9 tahun bisa nanya kayak gitu gitu kan. Iya, maksudnya mungkin ter-encourage dengan coding ini. Jadi kalau misalnya untuk untuk parents yang orang tuanya anaknya tertarik dengan coding, mendingan langsung hubungi Coding Next. Aduh, mantap. Ini nggak endorse. Oke, Mama Kendrick, terima kasih atas waktunya ya. Iya, terima kasih Oke, kembali. sehat selalu. Sehat-sehat. Amin. Oke, Tribuners, kita lanjut lagi nih ya ngobrol bareng kakak-kakak coding ini. Oke, Oke, nah, apalagi tadi nih, kerasa Ica? banget ya ternyata dampak ke anaknya tuh benar-benar ya sampai orang tuanya speechless gitu kan. Betul. Oke, nah gimana nih buat Kak Gulam nih selaku guru melihat perkembangan atau tren teknologi coding yang untuk anak-anak di masa depan? Kalau kita lihat kan teknologi itu pesat sekali ya Iya. berkembangnya. Kemungkinan di masa depan itu coding, bahasa pemrograman itu menjadi bukan bahasa yang asing lagi. Iya. Sama aja kayak bahasa Inggris. Dulu kan orang yang bisa bahasa Inggris itu kayak wah. Iya, Sekarang kan sudah mulai biasa saja. kewajiban ya, justru Betul, harus kewajiban. bisa gitu. Oke, Nah, oke. di masa depan kemungkinan bahasa pemrograman juga sama. Dan orang juga kemungkinan pasti bisa ngoding Iya. gitu. Di sekarang aja kita ke Coding Next kan sudah banyak yang disebutnya apa, berafiliasi ya, Iya. sekolah-sekolah itu untuk memasukkan kursus coding ke dalam ekstrakurikuler mereka gitu. Jadi sudah banyak sekolah yang mulai terbuka terkait pentingnya mengajarkan coding kepada anak-anak sedini mungkin. Iya. Ya, mulai dari yang TK ya, preschool, Oh. sampai dengan yang SMP terakhir tuh ya.
Iya, SMP atau SMA ya, Mas, betul, ya? SMA. Oh, SMA, Oke. begitu. Nah, apakah ada keterampilan nih Mhm. atau bahasa pemrograman yang menurut Kak Gulam tuh ini pasti nanti bakal berguna nih untuk anak-anak di masa depan nanti? Oh, ini menarik juga nih Mhm. pertanyaannya. Kalau melihat bahasa yang akan benar-benar berguna gitu, kita tidak tahu pasti karena Iya. setiap periode atau tahun-tahun sekarang-sekarang saja kan sudah ada bahasa baru lagi ya, Iya. kayak Go language kayak gitu. Hmm. Namun, yang pasti kita fokusnya anak itu harus bisa satu bahasa saja dulu. Bahasa Indonesia apa? Oh, maksudnya bahasa Oh, pemrogramannya. bahasa pemrogramannya. Ya, di kita kan kebetulan diajar itu kalau sudah bisa Iya, scripting, iya. kita fokusnya ke Python lalu JavaScript ya. Nah, Mhm. 2 itu dulu. Kita ambillah Python. Python itu adalah yang paling umum dan yang paling mudah untuk diajarin ke anak-anak. Kalau anak-anak sudah bisa menguasai Python, logiknya bagus, bahasa apapun yang akan datang nanti, bahasa Iya, pemrogramannya, iya. pasti mereka bisa. Oh, iya, iya, iya. Jadi ke sana. Mhm. Makanya kayak lalu kenapa Scratch? Kan Scratch nggak pakai Python nih, Mister. Mhm. Nggak pakai JavaScript juga, betul. Tapi kita kan melalui Scratch melalui Scratch itu kita melatih logik mereka, Iya, iya. mengenalkan apa itu variabel dan lain-lain yang mana ketika mereka masuk ke Python juga tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Oke. Kalau saya bisa mengutip juga ya kalimat dari Iya. Steve Jobs, di mana semua orang di dunia ini Mhm. perlu diajarkan programming atau perlu belajar Iya, iya. programming. Karena dengan belajar programming ini orang bisa berlatih kemampuan berpikirnya Iya, iya. gitu. Makanya tadi dari Python, jadi memang bahasa apapun nanti kita berfokusnya adalah membangun cara berpikirnya tadi, fondasi Betul. logiknya. Iya. Ketika logiknya dia sudah kuat, apapun nantinya itu mau bahasa yang baru pun dia akan sudah tahu harus seperti apa cara belajarnya. Pun yang tadi Iya. disampaikan orang tua juga, oh ini anak-anak dapat ujian, Iya, dapat iya. pelajaran. Mereka tahu cara menganalisis dan yang pasti ketika ada subjek di sekolah yang sulit, itu mereka tidak akan menyerah, tapi mereka melihat itu sebuah, oh ini challenge nih. Harus mereka nggak gampang nyerah tadi. Oke, Betul. makanya penting ya ternyata untuk belajar coding sejak dini tuh emang penting dan diperlukan juga. Betul. Iya, iya. Oke, nah Karena ini Mbak, toh yang Miss juga, Miss Ica. iya, Miss juga. Nah, toh yang membedakan dari satu bahasa dan bahasa yang lainnya itu adalah sintaksnya saja. Jadi istilah-istilahnya Iya, dan iya. juga simbol-simbolnya. Bentuknya Kayak ya. betul. Kalau misalkan di Python kan untuk nampilin hasil codingnya kita bilangnya print. Sedangkan kalau JavaScript kita console.log, yang itu aja. Iya. Logiknya sama. Oke, tapi pernah ada kesulitan nggak sih Kak untuk mengajarkan yang kayak gitu ke anak-anak? Ada pasti. Oh iya, gimana tuh cara apa ya menanggapinya? Yang jelas teacher harus selalu belajar. Iya, iya betul. Harus tahu juga kebutuhan anaknya seperti apa. Terus behavior anaknya juga seperti apa. Pasti kalau sudah kayak gitu kesulitan yang terbiasa. dihadapi juga bisa terselesaikan. Tapi kita nggak bisa nyebutin secara spesifik kesulitannya seperti apa. Cuman pada umumnya ya fokusnya saja. Karena treatment tiap anak berbeda ya, Mr. Gulam. iya, Mereka Nggak bisa karakternya berbagai macam Berbagai gitu. macam dan Iya. kita harus Apa- selalu memaklumi. Nah, ditambahkan coding next sendiri kita sifatnya inklusif ya, Miss. Jadi kita menerima anak dari beragam background, Iya, betul, betul. kemampuan, ya gitu. Oke, Kak Gulam, apa nih harapan Kak Gulam untuk generasi muda yang saat ini mereka lagi belajar coding? Nah, kalau harapan saya pengennya tiap anak yang sudah bisa bahasa pemrograman dan juga bisa mengaplikasikannya, mereka bisa menciptakan sebuah inovasi guna menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ya, skala kecilnya lingkungan mereka, besarnya ya untuk negara gitu. Iya, betul. Entah itu berupa aplikasi ataupun yang lain. Oke. Nah, untuk di Coding Next Bandung sendiri sekarang tuh ada berapa sih Kak jumlah peserta muridnya kira-kira?
Di Bandung sendiri ya kita udah ratusan. Ratusan. Sudah ratusan anak-anak belajar. Bandung dan BSD itu kita BSD sudah udah banyak ya. sudah ratusan anak-anak belajar di Coding Next. Ya memang sudah melewati beberapa modul. Wah, Karena apalagi yang start dari Little Coders nih Iya, Mbak iya, Ica, iya. mereka itu nggak sabar pengen masuk modul Roblox. oh, Padahal nyatanya untuk bermain Roblox dan juga membuat game Iya, sendiri iya, di iya. Robloxnya itu jauh berbeda. oke. Iya, ada proses-proses yang harus mereka lalui sebelum memang bisa masuk ke modul tersebut. Oke, bagaimana nih Kak cara memilih kursus atau Mm-mm. program coding yang tepat untuk anak-anak? Oke, untuk kalau di Coding Next sendiri ya Mbak Ica, kita pertama bagi dulu mereka dari usia. Jadi dari usia kita sesuaikan modulnya tadi. Iya. Selain kita sudah sesuaikan modulnya, kita tahu bagaimana metode yang akan kita berikan ke anak Oke. tersebut. Selain itu, dari segi metode sudah, kurikulumnya juga sudah, kita juga harus memperhatikan lingkungan belajarnya seperti Iya, apa. benar. Jadi kita pastikan fasilitas yang kita berikan itu sangat mendukung mereka dalam proses pembelajaran. Membantu mereka untuk fokus, Oke. lalu juga membantu mereka untuk nyaman selama belajar. Iya, iya. Gitu ya. Jadi di kelas sudah lengkap fasilitas yang kita berikan. Selain itu, dari anak-anaknya kita dukung, parents-nya juga harus Iya. kita dilibatkan. Itulah kenapa di Coding Next kita ada beberapa progres yang kita sampaikan ke orang tua, baik itu setiap minggu, lalu juga setiap pertengahan pembelajaran, Oh, dan di akhir yang tadi ada students report untuk iya. setelah final project presentation tadi. Oke. Jadi orang tua kita libatkan mengikuti progres anaknya dari awal sampai nanti selesai, sampai akhirnya akan mendapatkan rekomendasi, oh ini next modulnya akan modul yang ini, Mam. Gitu. Berarti nggak yang asal masukin nih kursus, terus udahlah serahin aja. Orang tua juga harus terlibat ya dan tahu progres Iya. anaknya selama di sana. Betul. Jadi selain tadi yang jadwal fleksibel, orang tua juga kita libatkan. Selain itu dari segi aksesibilitas, orang tua bisa mengakses materi apa yang setelah anaknya pelajari. Jadi anak-anak setiap kelasnya itu akan ada namanya Google Classroom. Di sana orang tua bisa pantau, oh anak saya habis belajar ini. Sehingga ketika anak-anaknya, Mami aku mau dong review pelajaran tadi gitu ya, Iya. setelah sampai di rumah. Oh ayo boleh. Karena maminya bisa lihat juga di Iya, Google iya, Classroom iya. tersebut. Benar-benar. Gitu. Sedetail itu ya, Kak. Iya, karena anak-anak ini biasanya setelah pulang dari coding, itu mereka masih penasaran, pengen melanjutkan proyek yang mereka buat di tempat kursus. Di tempat kursus. Jadi di rumah akhirnya secara tidak langsung mereka berubah behaviornya. Tetap main games, tapi memang waktunya di split juga. Jadi buat project sendiri juga di rumah. Jadi nggak hanya main games, tapi di rumah juga mereka Produktif ter-encourage untuk buat karyanya sendiri. Oke. Nah, lagi liburan gini ada nggak sih Kak mereka yang meluangkan waktu liburnya untuk belajar nih di sekolah coding ini? Banyak banget. Banyak banget karena di liburan ini justru momen orang tua ya. Wah, nih libur nih anak saya waktunya banyak ya. Jadi mau diisi kegiatan apapun enak. Akhirnya coding jadi pilihan yang tepat juga untuk orang tua mengisi. Nah, di coding ini mereka akan banyak eksperimen juga. Kita ada program namanya Holiday Camp. Kalau liburan ini, jadi selain reguler kelas yang tetap berjalan, kita ada Holiday Camp. Selain di bulan ini, bulan Juni, Juli gitu ya, kita juga ada di akhir tahun. Pokoknya Desember, momen liburan lah ya momen mereka. liburan sekolah. Anak-anak gitu. juga produktif ya. Iya, betul, buat project-project ya Mr. Gulam ya. Ini Mr. Gulam yang membantu membuat projectnya. Betul. Wah, jadi insecure deh sama anak-anak. Anak-anak sekarang keren-keren, Mbak Ica. Jadi kepengen tapi nah iya kita belum ada anaknya. Iya, mending nanti Mbak Ica ini ya ikut demo coding kelasnya. Wah, boleh dong. Nah, Kak, ada nggak nih yang mau disampaikan khususnya untuk Tribuners terkait coding ini nih? Siapa tahu Tribuners ada yang tertarik sama coding anak ini, terus juga di mana sih kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi terkait program yang ada di Coding Next. Oke, nah ini buat Mami, Dedi di rumah yang mendengarkan kita dari awal ya Mbak Ica.
udah mulai tertarik, penasaran seputar kursus coding untuk anaknya, itu bisa banget cek di Instagram kita, karena kami pun aktif di sosial media. Bisa ke @codingnext_Bandung untuk Bandung area, atau ke Codingnext BSD untuk daerah BSD. Nah, itu nanti bisa dicek Mami Dedi, kelas-kelasnya di sana seperti apa, lalu modul yang dipelajari anak-anak seperti apa. Setelah oke nih, langsung bisa kontak ke student advisor kami, baik Codingnext Bandung ataupun Codingnext BSD. Karena kami ada kelas coding gratisnya, Mbak Wah, Ica. ada. Iya, bisa trial dulu. Wah, bisa percobaan ya? Iya, jadi anak-anak kita undang ke tempat kami untuk merasakan experience belajar coding yang menyenangkan bersama Codingnext. Iya, iya. Karena nanti selain anak-anaknya punya experience belajar coding, orang tua juga akan mengetahui hasil dari trial tersebut. Teacher akan menyampaikan hasil observasi ke parents, supaya nanti terbayang, oh tergambar nih anak saya nanti akan belajar apa selama di Codingnext. Gitu. Oke, terima kasih nih Kak Farah dan Kak Gulam yang Iya, sudah sama-sama, Mbak meluangkan Ica. waktunya ya ke Iya. Studio Tribun Jabar, bincang-bincang atau berbagi informasi Mm-mm. mengenai coding nih untuk anak. Nah, buat Tribuners nih yang masih penasaran nih pengen tanya-tanya terkait coding ke Kak Farah juga Kak Gulam, boleh banget nih kalian standby di live TikTok ya, live TikTok dan juga live Instagram. Instagram Mm-mm. Tribun Jabar dan juga Codingnext ya. Iya, Nah, Codingnext Bandung. standby aja nih. Mereka juga nanti ada demo Iya, alat-alat tadi ini. Mbak Ica kan mau coba Iya. ya, mau penasaran, oh mau buat projectnya nih, Iya gitu. nih, nanti Itu nanti kita akan demo iya. coding kelasnya. Saya juga nggak sabar nih mau demo nanti sama Demonya. Mr. Gulam lagi. Duh, nggak sabar nih. Iya. Udah. Stay tune aja ya Tribuners di live nanti. Demikian Tribuners, saya Nisa Rizia Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya.